Contextual Learning 2025 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Tema ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kesehatan baik dari segi jasmani maupun rohani. Siswa yang memiliki mental dalam kondisi sehat dan stabil, serta fisik yang kuat dapat mendukung siswa dalam memaksimalkan diri dalam meningkatkan potensi yang dimilikinya. Kampung Batik Laweyan adalah kampung dagang dan pusat industri batik di Surakarta. Dapat ditemukan pesona dan keunikannya, yaitu dengan adanya bermacam-macam batik yang dimiliki oleh Kampung Laweyan. Tidak hanya batik tulis dan batik cap, tapi juga batik printing, batik tulis, dan batik kayu. Teknik proses pembuatan batik. Jadi yang harus diketahui adik-adik, batik itu apa dulu? Jadi batik adalah proses pelilinan. Pelilinan itu kayak lilin batik itu pelilinan. Ada media batik sekarang sudah berkembang. Nggak cuma di kain, di kayu juga bisa, gerabah juga bisa. Jadi proses pelilinan pada media batik menggunakan alat yang bernama canting atau cap yang menghasilkan motif yang bermakna, itu batik. Kemudian prosesnya batik, nah itu baru kita bicara prosesnya itu tadi. Proses yang pertama tentunya kita harus membuat pola atau motif, ya kan, membuat pola atau membuat motif. Kemudian kita mengeblat, dalam bahasa Jawa ngeblat itu nyorek. Jadi motif yang sudah buat tadi di kertas kita taruh di atas kain, kainnya ngikuti kan, kelihatan kan kayak ini ya, dicorek. Proses kedua mencorek. Ketiga pelilinan atau pembatikan, itu yang batik tulis. Setelah itu selesai semua, proses berikutnya pewarnaan selesai, penguncian warna atau fiksasi biar nggak luntur. Yang terakhir proses perebusan atau pelorotan, itu yang proses batik tulis. Kalau batik cap sama, yang pertama harus membuat motif dulu, cuman berhubung ini alatnya yang berbeda, ya udah alatnya yang dipakai stempel yang tembaga. Jadi kamu belum pernah lihat stem tembaga ya? Ya, browsing itu aja udah bisa lihat. Jadi kita sama, pertama membuat motif dulu, kemudian proses pencorekan. Kalau cap nggak usah mencorek karena nanti kan motifnya sudah ditaruh sini atau dikasih tembaga gitu, udah jadi motif. Jadi di plek itu di kain sudah ada motifnya, nggak perlu kita nulis gini lagi. Nah, sama habis itu proses berikutnya ya sama, pewarnaan, fiksasi, lalu ya perebusan juga. Apalagi ada tantangan tersendiri gak dalam pembuatan batik? Kalau tantangan, kalau saya sebagai pelaku hanya sih sebatas ke faktor cuaca. Kalau seperti musim-musim penghujan seperti ini, satu full keringnya lama, belum lagi kalau kita nanti jemur tahu-tahu kehujanan atau tahu-tahu kena kotoran burung, kan kita juga nggak tahu juga. Otomatis kan yang sudah kita proses bagus-bagus, kita warna bagus-bagus, jadi rusak hanya karena air. Cuman kan kita juga tidak bisa menyalahkan alam. Bagaimana kita harus bisa mensiasati itu aja. Otomatis waktunya lebih lama. Kalau dari kendala cuman itu, kalau kendala pasar sih fluktuatif, semua pasti merasakan. Cuman kan sekarang era digital kan, jadi kita nggak harus jalan-jalan ke pasar menawarkan barang kita, kan nggak harus. Kita foto, kita share ke sosmed aja kan, orang lain sudah bisa, ya kan, sudah bisa. Oh ini tanya-tanya, ini batik apa, jenisnya apa gitu. Nah, jenis batik ya ada dua, batik tulis dan cap. Motifnya motif klasik atau motif modern, itu kontemporer, afrak. Tempat kedua yang dikunjungi yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan salah satu situs bersejarah peninggalan zaman Kerajaan Indonesia yang terletak di Jawa Tengah dan dikenal sebagai Candi Roro Jonggrang. Candi Prambanan adalah candi yang bercorak Hindu yang dibangun di Indonesia pada abad ke-9 Masehi. Candi Prambanan
telah diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia tahun 1991. Taman Pintar adalah tempat wisata edukasi yang berada di Yogyakarta. Taman Pintar dirancang untuk menjadi tempat belajar yang menyenangkan bagi anak-anak dan masyarakat umum. Taman Pintar Yogyakarta adalah sebuah pusat ilmu pengetahuan atau Science Center di bawah pengelolaan pemerintah Kota Yogyakarta yang mulai dibangun dan didirikan pada tahun 2004. Sebagai sebuah Science Center, pembangunan taman wisata dimaksud untuk menghadapi realitas perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Candi Borobudur merupakan sebuah candi Buddha yang megah dan menjadi salah satu situs bersejarah terpenting di Indonesia. Lawang Sewu adalah bangunan bersejarah di Kota Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. Bangunan ini memiliki banyak jendela besar dan tinggi yang terlihat seperti pintu, sehingga dijuluki Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, dapat disimpulkan program P5RA Contextual Learning dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya berusaha mengajarkan untuk membangun jiwa raga peserta didik di sekolah. Dengan penerapan contextual learning, maka jiwa dan raga peserta didik bisa dibina. Banyaknya hal yang bisa diterapkan di sekolah membuat guru dan siswa untuk berinovasi dalam membina jiwa dan raga. Membangun jiwa peserta didik adalah memiliki jiwa dan mental yang sehat, dapat menjadi teladan bagi siapapun, dan memiliki sifat religius. Peserta didik dapat melakukan literasi tentang sejarah dan mencoba hal baru. Membangun raga berarti peserta didik bisa memiliki tubuh yang sehat dan aktif dalam belajar. Belajar tidak hanya melalui soal mata pelajaran, tapi juga belajar dalam segala hal. Selain itu, membiasakan dengan kebiasaan yang baik, seperti bertanggung jawab, disiplin, bergotong royong, dan berkolaborasi dalam mencapai sebuah tujuan.